Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbus samawati wal ardin. Wassalatu wassalamu ala khairil nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalawatullahu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin wasallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali menuntut ilmu, bermajlis, dan yang akan kita pelajari adalah rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini segera Allah Subhanahu wa taala berangkatkan melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk melaksanakan ketaatan di tanah suci, baik itu haji maupun umrah. Amin ya mujibas sailin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang disyariatkan di dalam Islam di tanah suci terdapat dua. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah al-umrah. Haji tentunya lebih panjang, lebih lama, dan memiliki tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan terhitung beberapa hari. Adapun umrah cukup singkat, dapat dilakukan oleh seseorang hanya beberapa jam, bisa 1, 2, atau 4 jam. Adapun ibadah haji itu ditentukan waktunya, yaitu pada Ashhurul Hajj, Ashhurul Hajj, ya, pada bulan haji atau yang disebut dengan ya Ashhurul Hurum, yang sekarang yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian mereka semua berpulang pada Muharram, itu di zaman dahulu. Jadi ibadah haji hanya bisa dilakukan di bulan-bulan haji, yaitu Zulhijjah. Makanya dulu ada orang intelektual Islam katanya memberikan saran kepada kaum muslimin agar tidak terjadi penumpukan jamaah di Saudi Arabia dan biar semua orang bisa haji. Maka kenapa haji itu tidak dilaksanakan setiap bulan, di rolling? Di negara Indonesia menangna Agustus, Malaysia September. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Ibadah haji itu harus dilaksanakan di Ashurul Hajj, di bulan-bulan haji, yaitu bulan apa? Bulan Zulhijjah. Gak bisa dilakukan di bulan Syawal. Sorangan, Arafah, sorangan, gak bisa. Betul tidak? Adapun mereka melaksanakan ibadah haji berangkat pada bulan Zulqa'dah, kemudian meniti perjalanan yang cukup panjang sampailah di bulan Zulhijjah, kemudian pulang kembali sampai ke rumah mereka di bulan Muharram. Kalau sekarang sudah lebih canggih. Kalau haji Kemenang sudah pada berangkat ya. Diawali dari awal bulan Zulqa'dah seminggu, kemudian dicicil kloternya berangkat menuju tanah suci. Kalau haji furoda lebih singkat lagi. Berangkatnya kapan? Tanggal 1 Zulhijjah. Di seminggu sebelum pelaksanaan ibadah haji. Ada lagi haji furoda plus tanggal 8 ibadah haji, hari tarwiyah, tanggal 5 karak marangkat. Karena mereka plus, dan pulangnya setelah tanggal 13 Zulhijjah. Sudah pada pulang. Jadi lebih singkat, jadi lebih mahal. Lebih lama justru malah lebih murah. Silahkan pilih yang mana sesuai dengan kemampuan. Apa hukum melaksanakan ibadah haji? Para ulama bersepakat bahwa haji hukumnya wajibul ain,
wajib kepada seluruh kaum muslimin. Tetapi ada syaratnya, yang mampu. Kemarin ada yang bilang ke saya, benar-benar sekarang mah haji teh kudu mampu, lain mampu awak kungkul, mampu duit. Karena memang uang sekarang yang pedomannya. Ustaz kalau sakit asal boga duit we. Sampai sana mah tinggal cari hotel yang enak, betul tidak? Tenda yang bagus, bisa melaksanakan ibadahnya. Nggak bisa tawaf, tinggal nyewa tukang dorong, selesai. Intinya apa? Fulus. Nah, intinya uang. Jadi istitoah sekarang itu lebih kepada uang. Karena ada yang sehat, kekar, sudah dapat kuota. Tapi lila kene, orang yang punya uang, Masya Allah. Yang mau haji puroda biasa, 450 juta. Bisa nunggu sebulan, yang punya 800 juta, isu-isukan mangkat langsung. Kan tergantung uang, betul tidak? Nah, maka haji wajib ain setelah kita mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengerjakan ibadah haji dan menjadi kewajiban bagi manusia bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, insya Allah sudah hafal semuanya, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Walaupun ada perbedaan riwayat, ada yang haji keempat, puasanya kelima. Ya, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Man ataqal hajja falam yahuj fasawa'un alaihi mata yahudiyan aw nasraniyan. Umar bin Khattab bahkan mengatakan, barang siapa yang mampu berhaji namun tidak ingin berangkat haji, maka sama saja dia mati sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Maksudnya apa? Kalau kita sudah mampu, hadirin sekalian, sudah mampu nih untuk berangkat haji, tidak haji, kemudian kita mati, apa bedanya kita dengan orang Yahudi dan Nasrani? Dan itu ada apa tidak? Banyak. Saya pernah berjumpa di Malaysia, orang itu sudah berangkat kemana-mana, ke Hong Kong, Cina, Jerman, kemana-mana. Cuman dia bilang gini, saya belum berani berangkat ke Tanah Suci. Karena takut diazab karena dosa-dosa saya. Itu ngomongnya. Jadi dia udah keliling dunia, bahkan pernah kerja di Bank Amerika, pernah kerja di mana, di Swiss. Jadi dunia teh geus lampahan kabeh. Tapi hiji nuncat Tanah Suci. Alasannya sieun dosa nu geus dilakukeun teh lamun ka Tanah Suci mah cenah. Jadi itu masuk dibalas ku Allah. Jadi dia tuh nggak mau berangkat ke Tanah Suci. Padahal justru itu hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mampu ibadah haji atau umrah pek teu dimangkatkeun. Itu Allah mengharamkan kakinya untuk menyentuh di Tanah Suci. Wa yadzubillahi min dzalik. Ada orang semangat ngumpulin uang mau kemana? Swiss, ke Jerman, ke Turki, ke Jepang, tapi nggak mau ke Tanah Suci. Jangan bangga. Bisa jadi Allah haramkan dia untuk berwujud di situ. Jasadnya tidak diizinkan oleh Allah untuk menginjak sekalipun apa? Hanya sekedar di perbatasan tanah suci. Wa yadzubillahi min dzalik. Maka kalau yang sudah mampu, dia harus segera berangkat. Pertanyaan, Ustaz saya mampu berangkat dengan pas-pasan. Kayak imah ada dijual, awak kali pokoknya mah budak mah ada gitu di uana. Apa hukumnya menjual rumah untuk melaksanakan ibadah haji? Kan banyaknya, so kadang-kadang menawarkan haji teh, Bu, jangan ragu Pak, jual aja rumah pulang haji beunghar. Atuh dijual kabeh. Balik haji teh boga imah. Betul tidak? Budak kemana-mana. Gimana? Dan itu pernah terjadi. Orang ingin berangkat haji dan dia sudah mampu, tetapi mampunya yaitu dengan menjual rumah. Nah, maka di sini lihat mana yang harus dikedepankan. Dia pulang nggak punya rumah, akhirnya anak-anaknya nempel-nempel di uana, di bibina, dan dia juga mungkin jadinya ngontrak atau mungkin juga uang kontrakannya nggak ada. Maka sebenarnya dia belum mampu, betul tidak? Jika harus sampai menjual rumah, anaknya terlantar, karena yang mampu itu dia sudah melunasi hutang-hutangnya. Dia pulang nanti
dia pun tidak kesusahan setelah hajinya. Jadi jangan sampai setelah pulang haji semua hartanya habis, kemudian dia jadi gembel. Itu bukan mampu jatuhnya. Apalagi sampai menghutang untuk berangkat ibadah haji. Mampu atau tidak? Tidak mampu. Mampu dalam artian biaya, dia ketika meninggalkan keluarganya sudah tercukupi selama dia tidak ada di rumahnya. Misalnya bapak berangkat ibadah haji, berapa ya kemenang? 40 misalnya, 40 hari maksimal di itu untang lantung di Arab. Itu selama 40 hari nafkah untuk siapa? Keluarga harus sudah tercukupi. Dan seandainya nggak balik lagi, harta ada yang ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim." Takutlah kamu meninggalkan anak dan istrimu dalam keadaan lemah tanpa warisan. Makanya kalau sebelum berangkat ibadah haji sok aya di Indonesia mana ngaranna walimatus safar. Pamitan kepada tetangga. Salah sebenarnya walimatus safar kalau tidak diiringi dengan bayar hutang, minta hampura. Bahkan ada yang walimatus safar minjem duit ke batur. Atuh sarua kene. Sunnahnya sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi itu tidak ada walimatus safar. Adanya walimatu ba'da safar. Setelah pulang teh kumpulkeun yeuh warga nagrak kita darahar kormana, cijam-jamna, mencit muning segala. Jadi pesta itu dilaksanakan kapan? Setelah pelaksanaan ibadah haji, bukan sebelum. Kan Ustaz teh sieun teu balik deui ieu mah. Insya Allah balik deui, teu balik deui ka surga insya Allah, dah hajian. Jadi yang disunahkan itu pelaksanaannya setelah pulang dari haji. Silakan undang yang terdekat, tetangga untuk makan bersama, itulah yang disunahkan. Adapun sebelum berangkat, pertama menulis wasiat. Jika saya tidak kembali lagi setelah perjalanan haji, ini password Facebook, Instagram, KB tulis, email KB, isi ieu mah ya kan? Aya naon-naon di dieu teh, pangablokirkeun. Kedua, bank ini, hutang, semua tulis tuh. Ya, gembok ini kuncina di bawah ranjang duit sa koper. Kan ulah dibuka kecuali ketika meninggal. Ini pas udah berangkat dibuka ku budakna kanyahoan kabeh. Ya akhirnya ditulis wasiat. Ketiga apa? Hendaklah dia membayar hutang-hutang. Ya, hutang itu haji meninggal nggak bisa masuk surga. Karena apa? Nyangkut karena hutang. Seorang syahid saja, orang yang berperang di jalan Allah meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditunda masuk surganya sampai hutangnya dibayarkan. Hanya hati-hati yang punya hutang 1.000 2.000 oke, duit batur. Makanya sebelum berangkat ibadah haji lunasi hutang. Kalau tidak itikat baik, tuliskan kalau saya meninggal hutang ini ada hutang sekian, nanti dari harta warisan diambillah untuk pembayaran apa? Piutang dia. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib haji yang pertama beragama Islam. Karena tanah haram itu hanya boleh dimasuki oleh orang-orang Islam. Pertanyaannya, Ustaz saya pernah lihat katanya ada orang Yahudi, orang Nasrani arasuk ke situ. Mungkin yang pertama, wallahu a'lam. Bisa jadi ada arsitek-arsitek yang masuk ke tanah haram dalam pembangunan. Biasanya itu dalam perizinan yang sangat ketat dan berhubungan dengan negara. Tapi kalau non-muslim berkeliaran di Masjidil Haram, itu tidak bisa. Tapi di Jeddah banyak Kristen, karena Jeddah itu bukan apa? Bukan tanah haram, itu di luar tanah haram, di Kornes ya, yang pernah umroh, Ubar, jelema Nasrani, memakai kerudung, Cina-Cina, karena itu di luar tanah haram, karena ada batasan tanah haramnya. Ya, jadi beragama Islam, haji hanya boleh dilakukan oleh orang Islam. Yang kedua, berakal. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana hukumnya orang tua yang ingin haji tetapi memiliki anak yang autis? Apakah gugur kewajiban haji? Yang pertama, ya, kita tetap harus memiliki keinginan untuk berangkat ibadah haji.
walaupun ningali misalnya jika nama mualnya mau bisa ya budak usaha urusan, tetapi mungkin saja bisa berangkat ke sana dengan itu tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang kedua, cara yang kedua, jika tidak mampu melaksanakan ibadah haji yang cukup panjang, bercita-citalah melaksanakan ibadah umroh. Karena ibadah umroh itu wajib dilakukan oleh seorang muslim walaupun sekali seumur hidupnya bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga, jangan berputus asa. Mungkin saja ada kesembuhan, mungkin saja ada titik terang anaknya mungkin nanti bisa mandiri atau dijaga sama bibi atau sama siapanya, kemudian ia bisa melaksanakan ibadah haji. Dan ketika berhaji ia bisa mendoakan anak, keluarga dan semuanya. Betul tidak? Jadi tidak gugur kewajibannya, tetap dia harus berkeinginan, menabung, bercita-cita harus. Dan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, niatnya benar, suci dan ikhlas kepada Allah, insya Allah Allah mudahkan jalan dia. Walaupun tadi misalnya abdi mah urusan ibu atau sepuh, sahabat ditinggalkan usaha, itu pikiran dunia. Sedangkan solusi ada pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang lah tinggal di pelosok, di mana di sawah, teboga nanaon. Harus memiliki keinginan melaksanakan ibadah haji. Karena itu kewajiban, betul tidak? Dan harus meminta kepada Allah untuk memampukan dirinya. Kita tidak pernah tahu, bisa saja dapat rezeki, ya kan? Ada tiket, ada orang yang menghajikan, memberangkatkan. Jadi ingat hadirin sekalian, harus ada keinginan di hati kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Berakal, harus memiliki akal. Walaupun sampai sana banyak yang tidak berakal. Banyak yang hilang akal di sana. Saya pernah lihat orang sampai sana, yang embah-embah gitu ya, yang udah sepuh-sepuh, eos pokoknya mah, liar. Apalagi kalau sudah tersesat di masjid, bingung, pantau sarwa kabeh, muter sana, muter sini, muter sana, akhirnya blank, liar. Ada juga yang teriak-teriak, ya bos, Medan, yang balik ke Medan, ngejar bis orang, yang pulang ke Medan, padahal di Saudi. Ada juga yang linglung, jalan-jalan lengit, kamu sudah meninggal. Ada yang tiba-tiba ada di Uhud, di kebun korma, nyangkut di sana. Kumaha lempang teh, ujug-ujug ada di sana. Banyak kejadian seperti itu. Nah itu hukumnya sebelumnya, jangan ketika itu. Nah maka kalau misalnya ada jamaah haji yang hilang akal ketika di tanah suci, saayana we eta mah, ya aku ditinggalkan ke jamaah lain. Betul tidak? Seperti yang pernah terjadi, ada jamaah haji, jamaah umroh, ketika tawaf hilang akalnya, banyak, bahkan kencing di depan Ka'bah, banyak kejadian seperti itu. Jadi beser gitunya, kumaha saayana we, geus aki-aki, ini udah nggak ada, pikun jatuhna, dia udah nggak ngerti bacaan, bahkan kainnya sudah dipenuhi dengan apa? Air kencing. Nah, ini semampu mungkin harus cari jalan keluar. Saayana we bersihan heula atau teuneun heula di mana, nanti pulang baru bawa ke hotel. Nah, ini kejadian-kejadian yang sering terjadi di sana. Ya, tetapi berakal sebelum berangkat wajib. Nggak bisa orang gila tiba-tiba diberangkatkan. Tapi kalau tidak berakal di sana, udah saayana we, da kumaha, pokoknya dipulangkeun serangan. Karena kalau jemaah itu dalam satu kesatuan. Jadi harus saling membantu, yang mengkondisikan, terutama yang mbah-mbah, yang kakek-kakek itu sangat banyak yang ambruk, dan bahkan yang meninggal tuh banyak dalam perjalanan Mina, Jamarot, sering ada orang yang pingsan dan meninggal karena tidak mampu untuk berjalan lagi. Kemudian yang ketiga, balik. Apa hukumnya haji tapi keleutik? Sakeluarga haji, si teteh umur 3 tahun kene ikutan haji. Apakah wajib mengulang hajinya? Iya. Nanti ketika dia balik, dia masih memiliki kewajiban haji. Kenapa? Karena dia masih umur 3 tahun. Tetapi berbeda dengan kalau dia mukallaf atau mumayyiz, sudah bisa membedakan, ya. Misalnya umur-umur berapa ya? Ada juga yang sudah ngeh gitu ya. Tapi banyak anak-anak kecil yang ikut berangkat ibadah haji bersama keluarganya. Itu tidak menggugurkan dia. Kenapa? Karena masih bayi. Kemudian yang keempat, merdeka. Insya Allah semuanya merdeka. Merdeka di sini artinya bukan hamba sahaya. Yang kelima, ini syarat inti,
mampu. Mampu biaya jelas. Yang kedua mampu fisik. Apa hukumnya? Emak-emak udah pewot ya mah. Bahkan jalan dia bungkuk. Apakah wajib haji? Tidak wajib kalau dia tidak mampu. Lempang ke WC oge dalam piulan. Biar aku lagi gotong ke pesawat, kayak dititah lempang timino kemana? Ke Jamarot, justru malah mudarat. Maka yang seperti ini ya, ada yang mengatakan pendapat berbeda-beda, dibadalkan hajinya, dihajikan oleh anaknya yang sudah haji. Jadi misalnya ada ibu kita belum haji, kita sudah haji, maka boleh kita berangkat menghajikan siapa? Ibu kita yang dalam keadaan sakit, kemudian sepuh yang tidak mungkin berangkat untuk melaksanakan ibadah, maka bisa diwakilkan oleh siapanya? Anaknya untuk berangkat. Anaknya untuk berangkat ibadah haji. Kenapa? Karena kalau seperti ini dipaksakan, kamu diberangkatnya sendiri lagi. Aduh, saya pernah menjumpai jamaah dari Surabaya, badannya besar, obesitas, nenek-nenek. Berangkat haji sendirian. Nurunin dari bis ke bawah saja digotong sama 4 orang. Orang gemuk dan sudah embah. Sudah itu kasihan. Nanti siapa yang ngurusin di hotel? Betul tidak? Siapa yang mendorong ke masjid? Justru malah apa? Menyakiti. Kasihan. Kalau satu KBIH itu kepekaannya tinggi, mau ngurusin jamaah yang lain. Kadang ada juga yang egois, ya enggak? Urusan serangan-serangan. Yang lebih mirisnya lagi, mbah ini dititipkan sama tetangganya. Nanti nitip mbah ya, sampai ke bandara Mangkat. Nah, ini nggak boleh, harus ada yang menemani. Karena kasihan ibu itu tidak bisa jalan, badannya gemuk, kemudian susah untuk turun bis saja susah. Bagaimana untuk yang lainnya? Sedangkan ibadah haji itu jihad, betul tidak? Berat dan penuh dengan tenaga, harus fisiknya harus kuat. Makanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mampu secara harta, bekal tadi, jangan sampai pinjam, mencuri, berhutang dan sebagainya, berarti dia belum mampu. Mampu perjalanannya. Ustaz, kumaha kalau saya mah mabok di jalan? Bisa, itu mah bisa diakalan. Antimo we mawa loba. Insyaallah itu mah bisa. Di pesawat, karena sekali-kalinya naik pesawat, banyak. Di pesawat ada jamaah yang gak mau makan dari awal sampai akhir. Dikasih makan, gak dimakan. Kenapa? Sini ditah mayar, padahal mana sih? Bayar. Yang kedua, dibekal. Makanan teh masukkeun kana tas, teu didahar. Datang deui, masukkeun deui kana tas. Eta mah berangkat di Indonesia, di Pekanbaru ke Medan, di Medan ke Madinah, bebekalan teh loba. Sampai hotel dimakan tidak? Namanya ibu-ibu ya, nenek-nenek biasanya kan gitu, kumpulin. Bahkan botol saja dibawa balik deui. Botol lidi itu dibawa balik deui. Macam-macam. Ya itulah ya, serba-serbi. Mampu dalam perjalanan nggak apa-apa. Hal-hal seperti itu hal yang biasa. Lebih banyak lagi yang aneh di dunia ini. Orang-orang yang naik pesawat. Mampu, dia tidak sakit, ya. Kemudian mampu secara fisik, tidak sakit parah, ya, atau tua renta yang membuat ia tidak bisa melakukan perjalanan. Dan sekarang lebih ironisnya di Indonesia masa tunggu yang lama, ya. Makanya kalau yang masih muda-muda, ayeuna we daftar, ya, nggak apa-apa nanti pelunasan dan segala macam nama, wallahu a'lam kan. Tapi jangan mendaftarkan ibu yang sudah sepuh, karena kalau kita lihat mungkin nunggunya 25, sementara sekarang aja sudah sangat sepuh, bisa diturunkan kepada anaknya sehingga nanti anaknya yang berangkat. Jalur perjalanan menuju Baitullah dalam kondisi aman, seperti berita hari ini, jemaah dari Sukabumi ditunda keberangkatannya sekitar 45 orang dikarenakan ada teknis di pesawat yang tidak bisa berangkat. Itu uzur, tidak boleh memaksakan, ya. Oh, saya kan jatahnya hari ini. Ingat, diakhirkan dan dimajukan perjalanan itu ada hikmahnya. Bisa jadi kalau kita cepat-cepat akhirnya tidak aman, betul tidak? Bisa kikipingna leungit di jalan, kan? Bisa turun landing sok kumaha. Jadi memang harus dipastikan perjalanan itu selamat. Kalau sekarang mungkin pesawat, zaman dulu
kendaraan. Jangan bawa kuda yang lemas, yang petot, yang letih gitu kan, membahayakan, tengah jalan meninggal kudanya. Atau misalnya mereka dahulu bawa kambing. Zaman dulu mau haji itu bawa kambing sendiri dari rumah. Kambing itu yang memiliki susu. Sehingga kalau di tengah jalan itu bisa apa? Memeras. Alhamdulillah sekarang nomor sekarang udah canggih ya, masya Allah. Makanya dulu itu luar biasa, bawa kambing dari tempat tinggalnya, ya, unta, jalan diperas, luar biasa susahnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka daripada itu haji juga termasuk di antara jihad untuk wanita. Ya, wanita itu tidak diwajibkan untuk berangkat berjihad. Jihadnya wanita itu apa? Melaksanakan ibadah haji. Pertanyaannya, kapan bolehkah wanita haji sendirian? Sorangan. Karena wanita selalu sama siapanya? Mahramnya. Ari budget kur sorangan, duitnya kur bisa mangkat sendiri. Paham nggak? Wanita harus berangkat bersama mahram. Ari duit jangan sorangan. Ini gimana berangkatnya? Kalau seperti itu biasanya hadirin sekalian, yang pertama, kalau dia mewajibkan bersama mahram, tetapi ternyata mahramnya ini laki-laki dan nggak mampu. Yang penting ada dulurna, misalnya ada saudaranya, bibinya juga ikut haji. Dia boleh nempel di mana? Di bibinya yang perempuan ini. Kalaupun mepet 2 orang, suami istri daftar haji, suaminya meninggal, sisa siapa? Istrinya. Dan besok keberangkatannya, maka bisa digantikan dengan siapa? Anaknya. Dengan anaknya. Kalau tidak memiliki anak, bisa dengan pamannya. Paman mahram bukan? Mahramnya. Ya, jadi dipilih. Sama sekali tidak ada, maka diikut sertakan bersama wanita yang lainnya. Awewe lobaan nitip we ka awewe nu areuna. Karena agar terhindar dari apa? Fitnah. Ini sudah tidak ada lagi mahram, enggak punya mahram. Kumaha aik berangkat hajina. Maka dia ikut serta bersama rombongan wanita yang lainnya. Jadi tidak sendirian. Jadi ikut dengan wanita-wanita yang lainnya. Ini kalau tidak memiliki apa? Mahram sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faidah dari melaksanakan ibadah haji? Yang pertama, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Jelas keimanan. Yang kedua, jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Yang ketiga, haji mabrur. Namun ai mabrur teh diterima penuh dengan pahala. Pahala ibadah haji itu salah satunya, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji mabrur, pulang itu tidak ada dosa sama sekali. Dia seperti baru lahir kembali. Yang tidak dosa, diampuni seperti baru lahir. Itu keutamaan yang paling sering kita dengar. Barang siapa melaksanakan haji kemudian mabrur, dia pulang ke yaumi waladatu ummu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ada dosa apa tidak? Tidak. Tapi ada ibadah haji mabrur teh hese. Semua bisa haji, tapi tidak semua bisa mabrur. Naon? Salah satunya, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. 3 ini. Jangan rafath. Rafath itu apa? Ngomong jorok. Wala fusuq, jangan melakukan kemaksiatan. Wala jidal, jangan banyak berdebat. Nu pernah haji, nu pernah umroh, 3 ini pasti dilakukan. Ropas, kalau keng marake kain ihram, make celana we ngomong teh geus kadinya. Oke, lalaki asup ke Masjid Haram, geurelisnya di dieu mah euy awewe teh geus mulai ropas teh. Komo ibadah haji mah dia pakai kain ihram di hari tarwiyah. Kemudian hari Arafah, kan hari Arafah teh mulai terbit fajar, terus standby di padang Arafah. Oke, kamu Muzdalifahnya kapan? Tenggelam matahari. Sapa poe eta teh teu make nanaon. Begog gitu tuh, sarare dina tenda teh.
parohom yang temara ke celana. Banyak. Betul. Nenyok ka dieu itu asingkap. Nenyok ka dieu. Iya banyak. Untuk rok tidak ropas itu susah. Aya pemandangan-pemandangan teh anu tidak bisa terhindari. Mau pernah terjadi haji hujan. Pernah enggak? Pernah. Sok haji hujan. Kain ihram nu meuli nu tipis teh. Ngacerepak kabeh. Lalaki mun awewe kumaha? Jadi memang susah. Waralofas tidak berkata kotor, berpikir kotor ketika haji dan umroh itu susah. Komo pada desek-desek. Ya, pada desek-desek. Dasar lalaki teh nanya nu Turki, nu India nu gitu. Meh tah mah hidung teh sakieu nya udah omongkeun we ayo. Padahal mah fokus hareupeun teh Ka'bah. Udah. Susah rok tidak ropas. Kalau hajian itu kain ihram. Bahkan banyak kain ihram yang tersingkap. Ketika haji tawaf itu kan berdesak-desak, berjubel, menyangkut kain di tukang, atau kaseret ke tukang, merosot. Hese, itu ngomong jorok, berpikir jorok. Makanya haji mabrur pertama tidak boleh berpikir dan berkata jorok. Wala fusuk, bermaksiat. Orang Indonesia, namun haji, udud mah kudu mawa 3 selop, 4 selop teh. Beneran. Hese tengah rokok di Arab, betul tidak? Saya pernah tahu rokok itu kalau satu travel ada tuh satu koper kan 5 selop. Jadi itu tuh kita aya. Naona maklar rokok, bukan koper. Nitip karena rokok Indonesia itu rokok terajib sedunia. Tembakonya itu sudah ditulis di situ, tidak boleh merokok di sekitar Masjidil Haram. Orang Indo mah jeges, samsu, padahal sudah ditulis di situ, tidak boleh merokok. Ada Indonesia melanggar peraturan, betul tidak? Hese. Memang tidak melakukan sesuatu yang ketetapan susah di sana. Haji harus pakai tasrih, izin. Loba haji, boy karena tidak izin, nempel sana, nempel sini. Ada hajinya sah, tapi berdosa. Lah kumaha? Ari haji mabrur teh karuar teh haji hayang diampuni dosa. Ieu mah haji campur dosa. Lah kumaha? Ustaz mudah-mudahan kita yang mabrur dosa itu dihapuskan kabeh. Kumaha? Jadi diiringi setiap amalan itu dengan dosa-dosa. Banyak ya, warga Indonesia itu ya kalau sudah sampai sana melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Saudi Arabia. Contoh yang lain, wala fusuk. Melempar jumroh itu harusnya ketika matahari tergelincir alias waktu lohor. Sementara itu di mana? Kita mabit di Muzdalifah sampai terbit matahari, kemudian kita ke Mina, kemudian kita apa tuh? Berjalan lempar jamarat. Orang Indonesia mah keren. Ngaboking heula peuting teh lain di Muzdalifah, ini ke jamarat. Mumpung sepi, henteu cari cing di Muzdalifah. Ka jamarat heula ti heula. Kan kita orang Indonesia mah yang simpel, cepat dan padat dengan kadar itu. Nu ieu beres, ieu mangkat. Anu ieu nu ngaboking balik. Papangi di tengah jalan teh. Ka mana? Pak geus peuting geus beres. Tadi mah atuh jadi apa? Di jalan ketemu. Akhirnya terjadilah dorong-dorongan, hanya meninggal, seret, ketincak. Itu fusuk atau tidak? Fusuk memudaratkan orang lain. Ikuti ketentuan-ketentuan jam, peraturan. Karena ketika kita melanggar peraturan itu, al-muslimu ala syurutihi, kita terikat dengan peraturan di mana kita tinggal. Itu juga termasuk di antara fusuk ya, apalagi maksiat. Sok aya di ditu mah ngaranna kamar barokah. Tanya hanya kamar barokah. Kamar barokah itu jamaah haji yang geus teu kuat hayang ka pamajikan, dipisahkeun kamar teh. Kita ngomong, kamar barokah teh. Anteu meunang itu kerhajian, kela mayar we eta meh barasi. Mayar dam. Jadi rela bayar dam demi ngadatangan istri. Kata neangan hotel nu kosong. Sebelum tahlul dia berhubungan dengan istrinya, ini asa babari we keluarkeun 500 real, kita meuli meh. Dosa apa tidak? Dosa. Dia sengaja melanggar larangan haji karena dia masih dalam apa? Proses ibadah haji. Banyak macam-macam pelanggaran yang sering dilakukan. Memudahkan yang ngababarikeun, yang penting mah udah bayar dam cenah. Meh hiji duit loba keneh 50 meh deh meh. Enggak boleh.
Karena kalau kita sengaja untuk melanggar, berarti mempermainkan peraturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji adalah amalan yang paling afdal. Yang kedua, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Orang nu mabrur, hajinya mabrur, itu pahalanya satu surga. Dan sangat sulit prosesnya. Wala jidal tadi, berdebat. Masya Allah. Komono suami istri hajian musibah mending sarangan-sarangan ada cekana beneran para sia papa coba papa cenah kieu kan kieu geus nyawa tadi teh ka dieu komo tersesat saling menyalahkan istrinya nyalahin suami teh tuh kan cek mamake di dieu teu moal geura leungit itu mah bapana leungit indungna leungit pasti para sia geusna teh ini lagi haji berantem ntar masalah oleh-oleh sama dua-dua hari bentuk emas cek sama aja engkelan di Makkah mau hayang ieu berantem padahal kan beribadah haji nanti juga di Arafah gitu ada yang manja kan kalau ibadah haji itu makanan disediakan oleh Kementerian Haji kan ada cateringnya dan makanannya sama dari dapur umum ayo mana hejo siang dengan koneng beureum dibuka teh ngeunah kieu mah ih ada teh pop mie we pop mie anu mawa nu teh teri kerupuk seblak segala dibawa ka ditu teh ngan kitu jidal berdebat kudu namanya masak teh dikieukeun itu daging teh da ngeunah hayu berantem itu juga mengurangi pahala ibadah haji itu kalau kita banyak komentar jatuhnya kita jidal berdebat nanti we jeung ieuna pembimbingna nggak sesuai paket ya. Kok pembimbingnya itu nggak perhatian sama kita berantem dengan pembimbing. Jadi memang tiga wala rafas tidak berkata kotor, tidak melakukan kemaksiatan, tidak berjidal. Itu susah untuk dilakukan oleh para jemaah haji maupun umroh pasti. Komo lamun berantem masalah destinasi kunjungan gitu, hiji hayang ka museum ieu, hiji hayang naik ka Gua Hiro di luhur. Geus teu naik teh rugi saya bayar jauh-jauh dari Indonesia can ka Gua Hiro padahal Gua Hiro itu di luhur. Alhamdulillah saya juga belum pernah naik ke belah dia teh. Kudu ngarayap ka luhur teh, jubel-jubel jidal jeung pembimbingna tidak sesuai begini-begini. Pahala rusak. Kenapa? Berdebat dengan pembimbing ataupun dengan travelnya. Kalau sampai sana yang dijanjikan hotel berbintang 5 praktek katipu menangna bintang 2 di India Bangladesh. Wayahna kudu sabar. Itu urusan mereka yang tidak amanah. Kalau kita sampai berantem, sampai maki-maki, sampai ibadah kita yang tertodai oleh apa? Amarah dan hawa nafsu. Karena hadirin sekalian, haji dan umroh itu cerminan kita. Nu barageur mah aman. Anu leungit emas kabeh leungit. Colong ke tukang taksi. Mikir baheula ieu emas di mana? Betul tidak? Anu katipu. Pak, ieu mah minyak wangi teh 20.000 real dibeli. Balik ke hotel teh. Ih 10 real tah lieur ditipu ke tukang parfum. Nah, berarti baheulana pernah enggak dia menipu di sananya? Karena orang soleh enggak usah takut berangkat haji. Dan orang soleh mah insyaallah dijaga ku Allah. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat Allah akan balas engkau. Ya. Makanya harus banyak bertobat, beristighfar. Semasa di sana kemaksiatan sering sekali ditampakkan di hadapan kita agar kita bertaubat. Kemudian yang berikutnya, haji menghapuskan kesalahan dan dosa. Ya, dan tadi saya katakan seperti dia lahir kembali. Kemudian haji menghilangkan kefakiran dan dosa. Ini hadis yang sering dibacakan oleh marketing umroh untuk menggayat para jamaah. Tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutilah umroh dengan haji. Jadi harus ada keinginan untuk berangkat umroh dan haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra. Karena haji dan umroh menghilangkan kefakiran. Wadz-dzunub dan juga dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabatsal hadid, seperti membersihkan karat dari besi. Wadz-dzahabi wal fiddah, dan juga karat dari emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Tidak ada haji dan umroh yang mabrur kecuali surga. Pertanyaannya, beres haji atau umroh, beunghar atau enggak? Hah?
Haji pas-pasan berangkat. Balik haji, kaya apa enggak? Jadi jangan sampai menafsirkan untung rugi. Jadi seperti undian masang. Namun orang yang kaya teh ibadah haji. Kumaha memberes haji teh bengar-bengar. Bisa menyalahkan hadis ini. Lah kata Nabi katanya, iringilah haji dan umroh karena ia dapat menghilangkan kefakiran. Bisa jadi kefakiran yang dimaksud adalah kefakiran hati, lebih bersyukur, betul tidak? Lebih amanah, lebih semangat ibadah. Orang yang berangkat haji, kemudian dia pulang haji, tidak beramal soleh, tidak berlaku apanya? Tidak memberikan pengaruh hajinya. Makanya kalau di kita ayat namanya naon dah? Haji, Pak Haji, pakai peci naon? Bodas. Jika masjid sholat Jumatan pasti ayat sorban di dia. Oh Pak Haji. Kenapa itu disebut Pak Haji? Amih mikir baheula teh pernah haji. Sing era beta ka masjid Pak Haji, geus Pak Haji tara ka masjid. Pak Haji maksudnya ingatlah hari-hari haji. Jadi kacapangan beres ibadah haji Pak Haji. Teu aya Pak Umroh katanya. Lamun hajina opat. Jadi ingatlah bahwa haji ini menghapuskan dosa. Pulang ke Indonesia, jangan sampai melakukan dosa lagi. Harusnya dia lebih bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kefakiran itu tidak mesti harus berupa harta. Betul tidak? Fakir perhatian, fakir ibadah, fakir amalan. Jangan merasa bahwa kalau beres umroh itu omset akan meningkat. Ya mungkin ada seperti itu, tapi tidak semua orang kan. Nah, buktinya orang-orang yang berangkat umroh mungkin sekarang ada juga yang belum kembali lagi uang umrohnya, ya. Jadi mungkin di sana ada orang-orang yang berangkat haji dan menjadi kaya banyak. Dalilnya ini. Tapi jika kita satu di antara orang yang tidak menjadi kaya setelah haji, jangan salahkan haji dan umroh kita. Ada kita mulai masang atau masa 30 juta balik kayak 60 ya. Nah, tidak bisa. Jadi ini kembali lagi kepada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman yang banyak terjadi, orang-orang yang bisa berangkat umroh berkali-kali itu terus rezekinya itu ada terus. Kan ada ya orang tuh yang setahun sekali. Itu kan bukti bahwasanya harta dia selalu ada untuk berangkat kemudian. Dan haji juga demikian. Pertanyaan, apa hukum haji 2 kali? Kan haji sekali. Mau haji 2 kali? Boleh haji 2 kali. Tetapi jika kita punya uang untuk haji dan kita sudah haji, lebih baik menghajikan orang lain. Kita pahalanya banyak. Apalagi kalau orang itu hajinya mabrur, kita juga dapat pahalanya. Betul tidak? Saya mah haji tidak, umal tahun ge mangkat. Ingat, haji dan umroh setiap bulan dan setiap tahun itu rasanya berbeda. Saya pernah merasakan itu. Orang yang sering umroh biasa, paling gitu. Beda dengan orang yang udah 1 tahun gak umroh. Pas kali itu teh, ningali Hajar Aswad teh asa ngageter kan hate, ceuri ku dosa. Ieu mah bulan umroh, ciga salat 5 waktu we. Betul tidak? Salat tarawih, berasa sekali salat tarawih itu. Menangis, memohon kepada Allah karena dilakukan kapan? Setahun sekali. Salat 5 waktu, ceuri ge hese, komo bal subuh. Subuh syirikna kumaha da penuh. Iya, karena terulang-ulang. Maka orang yang umroh terus menerus itu perasaannya berbeda karena udah biasa, ada kemarin juga kerak mangkat. Sehingga orang-orang yang berangkat umroh yang terus menerus dalam waktu terdekat sering hilang perasaan takzim kepada ibadah itu dan biasa ya. Berbeda dengan orang yang apa? Setahun baru berangkat atau mungkin 5 tahun. Pernah umroh 2010, berangkat lagi 2020, terus beda masjidnya, beda perasaannya. Ya, seperti itu. Kemudian orang yang berhaji termasuk tamu Allah. Tamu itu orang yang diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Mungkin saja kita ini belum ke sana karena belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana caranya Ustaz biar saya bisa diundang? Deketan Allah mah. Lamun ngajauh wae mah atuh kumaha Allah teh arek ngundang kita. Makanya siapa yang mau haji atau umroh harus doa, meminta pesan tiketnya. Betul tidak? Namun tara minta mah atau kumaha bisa berangkat ke sana. Banyak ada juga Ustaz doanya. Doa khusus nggak ada. Cuma saya dulu pernah
pernah pakai doa ini mustajab, saya bisa sekolah di sana. Simple. Allahumma balighna Madinatul Munawwarah wa Makkatal Mukarramah. Allahumma balighna Makkatal Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Itu saya sering baca setelah sholat. Allahumma balighna Makkatal Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Ya Allah, sampaikan saya di mana? Di Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Munawwarah. Itu saya baca sering, saya ulang-ulang itu. Alhamdulillah saya bisa ke sana dengan izin Allah, dan mungkin juga ijabah dari doa itu. Mungkin ada yang baca lagi Allahumma balighna lil haji wal umrah, panjang teuing eta mah. Usaha aku Sunda bisa. Ya Allah, Gusti, ya Allah, ayo mangkat haji teh mudah dipermudah, bisa bahasa Sunda. Pakai bahasa apa saja bisa. Nah, kalau saya dulu doanya itu Allahumma balighna Madinatul Munawwarah wa Makkatul Mukarramah atau Makkatul Munawwarah wa Madinatul Munawwarah. Doa itu setiap sholat, setiap kita doa, sujud, doa-doa kita, karena tidak tahu ada rezeki dari mana yang bisa memberangkatkan kita berangkat ke sana. Kemudian hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kiat untuk berangkat ibadah haji menabung, ya, menabung. Harus ada keinginan menyisihkan harta untuk berangkat ke sana. Kapan beresnya? Dengan kenaikan-kenaikan. Yang penting niatnya dulu. Ada tabungan haji, cengcelengan haji. Usah saya udah yang celengan kapake, berarti saya mampu pakai hilawe tabungan haji. Insya Allah nanti akan ada lagi penggantinya. Jangan sampai begini. Ada orang yang ingin berangkat haji dan menghalalkan segala cara. Tidak makan, tidak minum, ngirit, dahar teh. Sangu uyah. Ya, jangan. Itu memaksakan dirinya. Dia harus mampu, karena istita'ah itu betul-betul harus mampu. Ya, bukan menyakiti diri sendiri. Ya, kalau menjual, punya sawah berhektar-hektar dijual untuk haji, boleh tidak? Boleh, karena bukan kebutuhan primer. Ya, punya mobil 5, dijual 4, ada. Ya. Ini mah udah punya satu-satunya imah, warisan, udah dibagi, dijual, pulang nggak punya rumah, jangan. Karena rumah itu hidup anak, istri, ya, sehingga tidak memudaratkan orang yang kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, haji itu ada macam-macamnya. Ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. 3 macam. Biasanya yang digunakan di Indonesia itu apa? Tamattu. Insya Allah nanti kajian pekan berikutnya kita bahas secara terperinci. Jadi mulai rukun haji, syarat haji, pelaksanaan haji. 3 ini. Tamattu, ibadah tamattu ini menggabungkan antara umroh dengan haji. Jadi urang kaditu teh sekali umroh, sekalian haji. Makanya pelaksanaannya adalah, kan sekarang sudah banyak nih yang berangkat. Mereka turun di mana? Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Anu turun di Madinah berapa hari ya? Apalagi 40 waktu sholat. Berapa ya? 40 waktu sholat? 8 seminggunya. 8 kali 5 kan? Seminggu di Madinah, baru nanti diberangkatkan menuju Makkah. Laksanakan umroh seperti umroh-umroh di bulan biasanya. Jadi berangkat kita di Madinah teh. Maka labbaik Allahumma labbaik, umroh. Beres umroh, kan haji mulainya tanggal berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu kan pelaksanaan haji. Sampai dia di sana, ada waktu kene. Misalnya 1 Dzulhijjah, dia sampai di Mekah. Dia boleh melepas kain ihram, pakai pakaian lagi seperti ini. Udah wes ke orang itu. Orang mana? Orang Mekah. Karena udah umroh. Pas tanggal 8, mereka kembali memakai kain ihram di tempat masing-masing, di hotel. Di hotel teh diumumkan. Kita besok berangkat ibadah tarwiyah, para ke ihram. Dia tidak harus balik lagi ke mana? Ke miqat. Cukup memakai kain ihram di hotel masing-masing, kemudian berangkat untuk melaksanakan wukuf di mana? Di Arafah. Itu namanya ibadah apa, Pak? Bu? Ibadah haji yang tamattu. Setelah umroh, tahallul, buka kain ihram, pakai baju biasa lagi, kemudian nunggu tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, 9 wukuf di Arafah, 10-nya Idul Adha, ya, lempar jamrah, kemudian tawaf ifadah, 11, 12, 13
Ayyamut tasyrik memotong kambing sambil melempar jamroh setiap harinya. Ifrad. Kalau ifrad itu hanya ibadah haji, tidak ada umrohnya. Lamun urang ayeuna datang ka Mekah melaksanakan tawaf kudum, tidak boleh melepas kain ihram ketika tanggal 8. So, itu modal gadul lalaki mah. Teu meunang make baju eta we kain ihram dua helai set eta. Mandi boleh, makan segala macam boleh, ganti kain ihramnya boleh, tapi nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kabayang lamun datangna Syawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah 2 bulan pakai baju gitu ya. Teu meunang ditutup sirah, teu meunang tiris di hotel, teu meunang di selimut. Pokoknya gitu we sirah kudu kabuka 2 bulanan bener. Itu ifrad. Makanya ibadah haji ifrad itu susah dan berat, cuman tidak ada penyembelihan hewan kurban. Kalau tamattu menyembelih hewan kurban. Kalau ifrad dia harus memakai kain semenjak datang ke Mekah sampai tahallul nanti di hari ke-10. Kalau qiran perpaduan antara tamattu dengan ifrad. Dia datang umroh haji dan dia datang untuk umroh tapi tidak tahallul. Tahallulnya ikutnya kapan? Tahallulnya ikut haji. Paham tidak? Dia ada umrohnya. Umroh, setelah umroh itu dia tidak tahallul karena tahallulnya nanti. Tahallul pakai tahallul apa? Yang ibadah haji. Tapi dia juga wajib menyembelih hewan kurban. Jadi qiran itu pertengahan. Menjambungkan antara ifrad dengan tamattu, jadilah qiran. Tamattu enak dan lebih afdol karena ada umroh santai, kita bisa buka baju dulu, bisa persiapan. Kalau ifrad berat tapi tidak menyembelih kambing, dan jarang orang yang ifrad, kecuali orang sana kali ya. Orang sana banyak yang ifrad, jadi berangkat langsung pakai kain ihram dan dia tidak menyembelih apa? Tidak menyembelih kambing. Tapi Indonesia selalu dianjurkan melaksanakan tamattu. Insya Allah kita bahas rinciannya di pertemuan yang akan datang tentang tamattu, qiran, ifrad, dan cara-cara ibadah haji. Ustaz, kenapa harus belajar? Tinggi raha ibadah nage. Ilmuwan heula we. Geus aya ilmu mah bisi aya undangan ti Malik Salman sakeluargaeun. Beuti ibu-ibuna teh keluarga Malik Salman mah teu nyaho. Tiba-tiba di teangan, saya baheula punya pembantu orang Indonesia. Nini urang dihajikan sekeluarga. Kita tidak tahu. Ya, mungkin ada anak kita yang sedang merantau bawa balik sebongkah emas dihajikan sekeluarga, tidak tahu. Berarti kita menang warisan. Sebenarnya kamu ini orang kaya. Ieu tah 2 triliun. Haji bisa keluarga. Ilmu nahala, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu dulu baru berkata dan beramal. Allahumma balighna Madinatul Munawwarah wa Makkahul Mukarramah. Allahumma ja'alna mimman ya'tamiruna wa yahujjuna mabrurin insyaallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma yassir wa a'in ya karim. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya ke Baitullahil Haram dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan semoga Allah menjadikan para jamaah haji di tahun ini menjadi haji yang mabrur. Allah ampuni dosanya dan kembali ke negara yang masing-masing menjadi orang-orang yang saleh, hudatul muhtadin, dan semoga kita di antara orang-orang tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.